Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Yuriska, NIM 19052077 dari Prodi PKN. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah SMI, saya akan menjelaskan fitur budaya surau di daerah saya, yakninya mengenai fitur Masjid Tawakal Padang Mage. Surau merupakan istilah lama yang ada di Minangkabau. Surau merujuk kepada bangunan tempat ibadah umat Islam yang fungsinya sama dengan masjid. Namun, kini di daerah saya, surau sudah hampir punah, bahkan sudah tidak ada lagi. Semua lapisan masyarakat beribadah di masjid. Salah satunya yakni di Masjid Tawakal, yang merupakan masjid tertua di Nagari Padang Mage, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana sejarah masjid tua ini sudah dijelaskan oleh salah seorang warga yang saya wawancarai, yakni seorang nenek yang bernama Nenek Nurmalah yang merupakan warga Nagari Padang Mage yang sudah berusia hampir 80-an. Masjid Tawakal ini sudah lama berdiri, sejak tahun 1950 saat saya masih kecil. Dulu masjid ini masih bangunan bergonjong. Dulu anak-anak sangat ramai mengaji di Masjid Tawakal ini. Kami dulu belajar juga di sini dari buya-buya yang datang dari Pariaman sebagai imam. Masjid dengan luas tanah 500 meter dan luas bangunan 456 meter yang didirikan pada tahun 1950 ini bisa dikatakan sebagai masjid terluas di Nagari Padang Mage, Kecamatan Rambatan. Masjid ini memiliki daya tampung jamaah yang sangat banyak, bahkan sampai 1.000 orang. Tak heran di nagari yang terkenal dengan banyak perantaunya ini, jika waktu sholat hari raya, seluruh masyarakat dan para perantau bisa melaksanakan sholat idnya di sini. Tidak hanya untuk beribadah, Masjid Tawakal juga kerap sama fungsinya sebagai surau pada zaman dahulu. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Padang Mage di Masjid Tawakal ini. Salah satu di antaranya yakni dengan adanya rumah tahfiz yang bangunannya berada di sebelah masjid ini. Anak-anak yang datang dari berbagai jorong, karena di Nagari Padang Mage ini terdapat 7 jorong. Masing-masingnya mereka diutus ke Masjid Tawakal, khususnya ke rumah tahfiz Masjid Tawakal, untuk membina ilmu dan belajar untuk menjadi seorang hafiz. Tiap tahunnya, Masjid Tawakal ini melakukan wakaf 1000 tahfiz yang diselenggarakan oleh Bupati Tanah Datar di Pagaruyung. Di samping itu, Masjid Tawakal juga membuat suatu ikatan remaja masjid, yang mana remaja masjid ini juga berasal dari tiap jorong di Nagari Padang Mage. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dilakukan oleh pengurus masjid dan remaja Masjid Tawakal. Hal ini membuktikan bahwa masjid atau surau tidak hanya berperan sebagai tempat beribadah saja, melainkan juga bisa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti pada bulan Ramadan, di Masjid Tawakal mengundang anak yatim untuk berbuka bersama. Hal ini diselenggarakan oleh IKPM atau Ikatan Perantau Padang Mage. Nah, ada suatu hal yang unik di masjid ini, yaitu ada sebuah bangunan lama yang berbentuk seperti bangunan bagonjong yang disebut sebagai tampat oleh masyarakat sekitar. Tempat ini merupakan suatu pemakaman untuk memakamkan syekh-syekh terdahulu atau guru besar di Masjid Tawakal ini.
Surau atau masjid sejak dulu kala digunakan sebagai tempat tinggal oleh para laki-laki yang masih muda atau para lelaki yang sudah duda. Mereka malamnya tidur di surau, begadang di surau, atau kalau di Nagari Padang Mage ini mereka tidur di Masjid Tawakal. Di belakang masjid ini terdapat suatu pemancingan yang sangat luas. Para remaja-remaja itu memancing dan melakukan kegiatan yang bermanfaat di dekat kolam ini atau disebut juga sebagai tabe. Kemudian di depan Masjid Tawakal terdapat suatu bangunan yang unik juga untuk meletakkan suatu tabuah atau gendang bahasa Indonesianya. Pada zaman dahulu, masyarakat untuk memberikan suatu kabar dan membangunkan masyarakat paginya menggunakan tabuah ini. Dulu sangat berfungsi, namun kini tabuah di Padang Mage sudah tidak berfungsi lagi. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai feature surau di Minangkabau. Seperti yang telah kita lihat, bahwasanya surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengaji, sebagai tempat beribadah. Namun, saat sekarang ini di zaman yang sangat modern, surau juga masih mempunyai banyak fungsi. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang masih bisa kita lakukan di surau atau di masjid. Seperti kegiatan sile, menimba ilmu, belajar lainnya. Masih bisa kita gunakan surau sebagai tempat untuk itu. Semoga ke depannya surau atau masjid tetap ramai dikunjungi. Masih banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap agama, terhadap pendidikan, agar surau atau masjid tidak mati ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.